Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, ada rumah kos tua yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan. Rumah itu terkenal murah, tapi selalu ada kamar yang tidak pernah disewa, kamar nomor 7 yang berada paling ujung dekat lorong belakang. Reza, mahasiswa perantauan, baru pertama kali tinggal di sana. Karena kamar penuh, ia nekat memilih kamar nomor ke-7. Pemilik kos hanya memperingatkan, kalau malam lewat jam 11, jangan buka pintu kalau ada yang ketuk, apapun alasannya. Reza hanya tertawa. Malam pertama tenang, malam kedua, sekitar pukul 12 malam, ia mendengar suara ketukan, tok, tok, tok. Awalnya pelan, lama-lama makin keras. Ia mengintip dari lubang pintu, tidak ada siapa-siapa. Merasa terganggu, ia membuka pintu sambil berteriak, "Siapa sih ganggu tengah malam begini?" Lorong kosong, tapi dingin yang menusuk tiba-tiba merayap ke kulitnya. Ia menutup pintu dan kembali tidur. Keesokan harinya, penghuni kamar sebelah menegur, "Kamu buka pintu semalam?" "Iya." "Ada yang ketuk?" Wajah si tetangga pucat. "Itu bukan orang." Tiap malam sejak itu, ketukan terus datang. Semakin sering, kadang ada suara berbisik dari balik pintu, "Bukain dong, dingin." Sampai akhirnya, suatu malam, Reza memasang kamera di depan pintu. Pagi harinya, ia memutar rekaman, tidak ada orang. Tapi, ketika suara ketukan terdengar, pintu perlahan terbuka sendiri dan sesosok wanita berambut panjang merangkak masuk, langsung ke bawah ranjangnya. Reza seketika itu juga gemetar, wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercucuran di sekujur tubuh. Dia berusaha melihat kolong ranjang, tapi tidak ada siapapun, hanya ada secari kertas bertuliskan, "Kamu harus jadi milik aku." "Tidak, tidak," Reza berteriak, "Kamu siapa?" Reza mundur dari tempat tidur sambil membuang secari kertas tersebut. Reza segera ambil bantal dan tidur di pojokan kamar kos tersebut. Dia berdoa dan berusaha memejamkan matanya. Di dalam tidurnya dia bermimpi didatangi seorang perempuan cantik, berpakaian transparan berwarna pink. Wanita itu tersenyum sambil mendekati Reza. Reza terdiam 1000 bahasa. Wanita itu mendekat dan merangkul wajah Reza. Reza hanya bisa terdiam, sampai akhirnya terjadilah sesuatu yang di luar dugaan Reza. Keesokan harinya Reza bangun tidur dan segera mandi. Setelah itu Reza membereskan ranjang tempat tidurnya. Dan tanpa sengaja menemukan sebuah foto wanita cantik yang wajahnya mirip seperti wanita yang ada dalam mimpinya semalam. Reza terdiam, wajahnya pucat pasi ketakutan. Malam berikutnya Reza duduk di ranjang tempat tidurnya. Reza memikirkan sosok wanita cantik yang hadir dalam mimpinya. Seketika itu ada suara ketukan, tok, tok, tok. "Siapa?" Reza berucap gemetar, "Aku." Terdengar suara wanita datar dan terdengar lirih di telinga. Tiba-tiba pintu terbuka dan nampaklah sosok wanita berpakaian transparan berwarna pink. Wanita cantik itu masuk tanpa dipersilahkan Reza. "Jangan, kamu jangan masuk." Reza teriak sambil berucap istighfar, "Astagfirullah, kamu siapa?" Seketika itu juga wajah wanita itu berubah pucat, rusak, keningnya berdarah dan ada garis hitam di lehernya. Wanita itu mendekat dan menjulurkan tangannya mendekati leher Reza. "Aku Helen, kamu sama saja dengan pemuda lain. Kamu sudah bikin hati aku sakit. Kamu harus aku bawa ke tempat aku." Reza ketakutan dan berusaha lepas dari cengkraman wanita itu. Reza terlepas dan segera lari dari tempat itu menuju keluar dan sampailah ke sebuah warung kecil agak jauh dari rumah tersebut. Dengan nafas terengah-engah Reza minta air minum kepada pemilik warung. Tukang warung bertanya, "Kenapa kamu seperti ketakutan begitu?" Reza menceritakan semua kejadian yang menimpa di rumah angker tersebut. Tukang warung menghela nafas sambil bercerita, "Kamu harus segera pergi dari rumah kos angker itu.
Tempat itu dulunya ditempati noni Belanda yang berpacaran dengan warga kita. Tapi keluarga Belanda itu tidak menyetujuinya. Pemuda itu pergi jauh dan noni Belanda itu bundir. Begitulah ceritanya. Keesokan harinya Reza segera berkemas dan mencari tempat kosan yang lain. Sekian, semoga terhibur dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.